wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas, kepala madrasah dan guru madrasah yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan kami Husnuddin, pengawas Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada madrasah yang pada tanggal 18 Juli tahun 2022 mulai memasuki tahun pelajaran baru. Oke, tanggal 18 Juli tahun 2022, marilah kita jadikan momentum bagi madrasah untuk dapat menentukan dan memilih kurikulum satuan pendidikan yang akan digunakan. Hal ini terkait sekali dengan perubahan kurikulum yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah, yang memberikan keleluasaan kepada madrasah dan satuan pendidikan untuk dapat memilih dan menentukan kurikulum apa yang akan dipergunakan. Intinya video kali ini kita akan membahas di tahun 2022-2023 madrasah kita akan menggunakan KTSP atau KOSP atau KOM, kurikulum operasional madrasah. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang pemanfaatan kurikulum pada madrasah, ada baiknya kami mengingatkan pada rekan-rekan yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu pada channel ini. Rekan-rekan madrasah sekalian, KMA 347 tahun 2022 menawarkan dua macam pilihan kepada madrasah terkait dengan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum merdeka diterapkan pada RA, MI, MTS, MA secara terbatas pada madrasah percontohan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Dirjen Pendis. Kemudian yang kedua adalah madrasah yang belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai madrasah percontohan. Demikian pula disebutkan di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3811 tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksanaan Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023 yang disebutkan bahwa madrasah yang telah ditetapkan sebagaimana poin 1 dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap mulai tahun pelajaran 2022-2023 pada jenjang RA, MI kelas 1 dan kelas 4, MTS kelas 7, MA, MAK kelas 10. Madrasah yang sudah mendaftar pada aplikasi PDUM tetapi belum ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka serta madrasah yang belum mendaftar dapat melaksanakan persiapan secara mandiri implementasi kurikulum merdeka. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai 3 macam pilihan, yakni mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar itu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 yang disederhanakan, serta menerapkan beberapa prinsip, beberapa bagian kurikulum merdeka yang sudah dapat diimplementasikan. Sedangkan kurikulum satuan pendidikannya menggunakan KTSP.
Yang kedua, mandiri berubah. Mandiri berubah ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang telah tersedia melalui platform Merdeka Mengajar. Di tingkat satuan pendidikan, sekolah tersebut menggunakan KOSP. Dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Sekolah dengan status mandiri berbagi ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan diri di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan adalah KOSP. Itu adalah kebijakan Kementerian Pendidikan. Sebagai bahan referensi, berikut kami sajikan uraian dari Bapak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Madrasah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Juwair, dalam kegiatan rakor virtual pada hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Sama. Nah, yang perlu dipahami Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka, untuk di sekolah itu ada 3 kategori: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar itu adalah kurikulum 2013 tapi spirit kurikulum merdeka. Nah, kurikulum mandiri berubah itu menggunakan yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, untuk mandiri berbagi itu madrasah pendidikan sudah bisa mengembangkan sendiri. Nah, untuk madrasah hanya ada 2, yakni kurikulum 2013 dengan inovasi atau kurikulum 2013 dengan spirit kurikulum merdeka. Kurikulum spirit kurikulum merdeka Bapak Ibu yang pertama adalah materi esensi, sederhana tapi mendalam. Yang kedua, guru diberikan ruang fleksibilitas dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, adanya proyek pembelajaran, adanya proyek pelajar profil Pancasila itu atau P5RA yang rahmatan lil alamin. Dan yang kedua adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kurikulum memang di kurikulum merdeka sesuai dengan KMA bagi madrasah yang di SK-kan secara tekstual. Di kurikulum merdeka itu madrasah yang belum siap betul itu bisa menggunakan kurikulum 2013 spirit kurikulum merdeka. Tapi kalau itu kan sama dengan kurikulum madrasah yang tidak masuk di SK. Mana dengan madrasah? Di madrasah kita mempunyai 2 macam pilihan, yakni madrasah yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendis, maka madrasah tersebut harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di tingkat satuan pendidikannya boleh menggunakan KOSP atau yang saat ini dengan alasan nomenklatur disebut dengan KOM, kurikulum operasional madrasah. Sedangkan madrasah yang belum ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis tetap menggunakan kurikulum 2013 dengan mengacu kepada KMA nomor 184 tahun 2019. KMA 184 tahun 2019 ini ternyata sudah memberikan ruang inovasi dan pengembangan yang begitu luasnya. Sehingga KMA 184 ini bisa disisipi dengan bagian, dengan prinsip dan elemen kurikulum merdeka. Sehingga akan terwujud KTSP rasa kurikulum merdeka. Rekan-rekan sekalian, berikut kami sajikan gambaran pengembangan kegiatan KTSP yang dilaksanakan pada salah satu madrasah binaan kami.
MI Tamrinus Sibyan 1 Al-Hikmah Benda pada tahun pelajaran 2022-2023 telah mengimplementasi KTSP berdasarkan KMA 184. Beberapa inovasi dalam pengembangan sudah mulai ditunjukkan sejak awal kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan pengembangan dan penyusunan kurikulum sudah dilaksanakan seminggu sebelum tahun pelajaran dimulai dengan melibatkan seluruh komponen dan stakeholder dari madrasah tersebut. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran terdiferensial yang akan menjadi ciri khas dalam kurikulum Merdeka sudah mulai ditumbuhkan, yakni dengan adanya kegiatan tes diagnostik. Tes diagnostik yang dilaksanakan sejak awal, sejak dini, ini berupaya untuk dapat memetakan minat, bakat, kecenderungan, dan karakteristik peserta didik seperti gaya belajar. Sebab gaya belajar peserta didik ini karakteristiknya sangat beragam, ada yang auditori, ada yang visual, dan ada pula yang kinestetik. Kemudian ternyata MI Tamrinus Sibyan 1 Al-Hikmah ini juga telah membangun konektivitas dengan pihak ketiga dalam rangka memuluskan program profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Kegiatan ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, dengan kampung Inggris berupa kegiatan camp study. Jadi siswa-siswa madrasah di sana dilatih kemandiriannya untuk dapat membangun diri. Kemudian yang kedua untuk dapat meningkatkan gotong royongnya, kemudian semangat kebersamaannya dan lain sebagainya sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, membangun kapasitas peserta didik dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual. Oke, itu sekelumit informasi yang kami berikan terkait dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya, mulai hari ini madrasah harus sudah dapat menentukan apakah akan menggunakan KTSP, KOSP, atau KOM. Oke, rekan-rekan madrasah, selamat berkarya, selamat berjuang. Mari kita wujudkan madrasah mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.